Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 344 Kekuatan Persenjataan Elit. Murong Yu, Kepala Muda Lembah Dewa Pedang, Murong Yu. TN, menjadi kepala muda, mungkin berarti sesuatu seperti wakil kepala, dia bisa menjadi seperti itu saat menjadi murid. Kecuali benda di belakangnya adalah senjata elit, pedang kayu ilahi. Setelah lelaki berpakaian kain itu muncul, banyak orang berteriak kaget. Jadi sepertinya dia adalah orang nomor satu di generasi muda Provinsi Sui. Murong Yu, kau benar-benar sudah lelah hidup. Beranikah kau melewati kepalaku? Murong Yu, kau benar-benar punya nyali besar. Kau pikir kau bisa melanggar hukum dengan menjadi kepala muda Lembah Dewa Pedang? Pada saat yang sama, keempat jenius itu memasang wajah penuh amarah. Mereka menunjuk ke arah Murong Yu dan berteriak keras. Jelas, tindakan Murong Yu tadi membuat mereka sangat tidak senang. Jelas kalian semua yang menghalangi jalanku, jadi aku harus melompati kepala kalian. Tapi jika kalian harus mengatakan bahwa aku melangkahi kalian, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, hanya ada satu kalimat di dunia ini, yaitu mempermalukan diri sendiri. Murong Yu tersenyum meremehkan, lalu tidak memperhatikan mereka dan bersiap untuk terus berjalan menuju puncak gunung. Murong Yu, berhenti di situ. Namun sebelum membiarkan Murong Yu bergerak, keempat jenius itu melompat dan mengepung Murong Yu. Pada saat itu, semua orang tanpa sadar mundur jauh karena mereka menyadari bahwa ada konflik di antara kelima jenius itu, dan mereka tampaknya ingin menyerang. Dalam situasi seperti itu, para tetua dari villa bergengsi tidak menghentikan mereka, dan dengan cara yang sama, mereka pun memasuki barisan kerumunan pengamat. Bahkan para senior dan pakar dari berbagai kekuatan dimanapun yang tengah beristirahat di puncak gunung pun ikut keluar karena ingin menyaksikan pertarungan antar orang-orang terkenal dari generasi muda tersebut. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Minggirlah, kata Murong Yu dengan sikap mendominasi yang tidak biasa, bahkan tanpa mengernyitkan alisnya. Murong Yu, kau benar-benar sombong. Kau pikir hanya kau yang memasuki alam surga. Keempat jenius itu mendengus dingin, lalu memancarkan gelombang aura yang tak terbatas. Aura itu bahkan membuat udara di sekitarnya berputar. Itu adalah kekuatan surga. Mereka berempat sebenarnya juga telah melangkah ke alam surga. Sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari orang-orang yang menerima surat undangan bergengsi. Jika mereka sudah memasuki alam surga pada usia seperti itu, seberapa luar biasa prestasi masa depan mereka. Saya sangat mengagumi para senior dan junior itu. Bisa memiliki kesempatan untuk bergabung bersama para jenius seperti itu, jika seseorang bisa menjadi istri bagi para jenius seperti itu, apalagi harapan mereka dalam hidup. Setelah keempat orang itu menunjukkan kekuatan mereka, para pengamat di samping merasa baik-baik saja, paling-paling mereka hanya kagum. Namun, setiap wanita membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Namun mereka tidak dapat disalahkan, lagi pula, sebagian besar wanita ingin menemukan seorang suami yang mereka inginkan sebagai orang yang kuat untuk diandalkan. Memangnya kenapa kalau kamu masuk ke alam surga? Bukankah kamu masih dipukuli seperti anjing oleh Sang Tianyi? Penghinaan di mata Murong Yu tidak berkurang. Sebaliknya, sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan dengan sedikit ejekan. Murong Yu, kau benar-benar tidak tahu batas kesombonganmu. Hari ini, menggantikan ayahmu, aku akan memberi orang sombong sepertimu pelajaran yang bagus. Saat hal yang paling memalukan disebutkan, keempat jenius itu sangat marah hingga mata mereka menyemburkan api, dan tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi, mereka langsung menyerang. Keempatnya tidak menggunakan keterampilan bela diri apapun. Mereka hanya bertukar pukulan dan tendangan, tetapi setiap gaya dan gerakan mengandung kekuatan surga. Setiap pukulan dan tendangan akan membelah gunung dan menghancurkan batu karena mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas. Mungkin pukulan biasa saja dapat menghancurkan istana megah, dan mungkin tendangan biasa dapat memotong sungai. Dan itu adalah kekuatan seseorang di alam surga. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Murong Yu tersenyum dingin, lalu segera setelah itu, ia menarik pedang kayu ilahi dari balik punggungnya. Ketika pedang kayu ilahi memasuki tangannya, pedang itu langsung memancarkan cahaya aneh. Simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, lalu menyatu dengan tubuh Murong Yu. Pada saat itu, simbol-simbol cahaya aneh itu menyatu dengan tubuh Murong Yu dan auranya meningkat pesat. Asteris suara mendesing. Pada saat yang sama, Murong Yu mengarahkan pedangnya ke empat orang itu. Gelombang tekanan tak terbatas turun dari langit dan seketika, di bawah kaki keempat orang itu, pasir dan batu beterbangan dan sebuah lubang besar yang dalam muncul. Keempat jenius terpilih itu juga tidak mampu menahan tekanan dan mereka ditekan paksa ke tanah dan tidak dapat berdiri. Ya Tuhan, Murong Yu itu ternyata sangat kuat. Dengan satu serangan, dia mengalahkan empat jenius puncak. Tidak, bukan karena Murong Yu kuat, tapi pedang kayu ilahilah yang kuat. Kekuatan persenjataan elit ini terlalu kuat. Dengan persenjataan elit ini, belum lagi Tang Yixiu,
Song Qingfeng, dan yang lainnya, aku khawatir bahkan para ahli di alam surga tingkat 2 pun perlu menghindari bentrokan. Mengesankan. Terlalu mengesankan. Menurut legenda, persenjataan elit didasarkan pada kekuatan bela diri unik yang dimiliki oleh penguasa bela diri, dibuat dengan mineral aneh di dunia sebagai bahan mentah, dan diciptakan oleh formasi yang dipadatkan oleh spiritualis dunia jubah ungu. Kekuatan yang dimilikinya dapat mengguncang dunia, jadi tidak dapat dihindari bahwa hal itu menyebabkan orang mengagumi kekuatan yang memiliki persenjataan elit, yang semuanya menjadi penguasa suatu wilayah. Ya, harta karun seperti itu telah diwariskan dari zaman kuno. Saat ini, di benua 9 provinsi, tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan harta karun seperti itu. Saya khawatir di seluruh benua 9 provinsi, tidak akan ada lebih dari 10 persenjataan elit. Sebagian besar dari mereka dikuasai oleh dinasti Jiang, dan hanya 2 di antaranya yang dikuasai oleh kekuatan lain. Itu adalah pedang kayu ilahi dari lembah Dewa Pedang, dan armor duri dari klan Jie. Ketika senjata elit milik Murong Yu muncul, banyak orang menghela napas kagum dan mereka sangat tertarik dengan kekuatan unik senjata elit tersebut. Namun, dibandingkan dengan mereka, beberapa orang tua di luar kerumunan memperlihatkan wajah-wajah yang buruk. Jelas, mereka adalah para tetua dari 4 jenius puncak. Saat itu, jika mereka keluar, itu tidak akan baik. Jika mereka tidak keluar, itu juga tidak akan baik, jadi mereka tenggelam dalam rasa malu. Jadi, inilah kekuatan sejati persenjataan elit. Itu memang hal yang baik. Pada saat yang sama, Chu Feng juga sangat tertarik pada kekuatan pedang kayu ilahi. Chu Feng dapat merasakan betapa kuatnya formasi yang terkandung di dalamnya. Kekuatan yang jauh di atas kekuatan surga terkandung di dalamnya. Mungkin seperti yang dikatakan orang-orang. Di dalam persenjataan elit, mungkin itu memang mengandung kekuatan bela diri yang hanya bisa dipahami oleh penguasa bela diri. Saudara Murong, mengandalkan persenjataan elit untuk menekan orang-orang sepertinya tidak tepat, kan? Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, dan segera setelah itu, sebuah jalan setapak muncul dengan cepat di antara kerumunan orang. Di ujung jalan setapak, seorang pria dengan keanggunan perlahan mendekat. Pria itu tingginya sekitar 2 meter, tetapi tubuhnya tidak terlalu berotot. Sebaliknya, dia tinggi dan tampan. Wajahnya tidak sama dengan keempat jenius lainnya, dan dia tidak memiliki wajah putih yang menawan. Dia dipenuhi dengan kejantanan pria. Ketampanan pria. Bagian terpentingnya adalah bahwa pria itu memancarkan suasana yang unik. Suasana yang seperti, memandang rendah dunia dan akulah yang paling kuat. Suasana itu menyebabkan banyak wanita tertarik padanya, dan bahkan beberapa pria terpesona oleh suasananya. Jie Qingming. Pada saat itu, tanpa perlu Gubo berbicara, Chu Feng sudah menebak identitas lelaki itu karena bahkan ada sekelompok orang yang membuntutinya. Mereka adalah anggota klan Jie, dan dari usia dan suasananya, tanpa perlu menebak, Chu Feng tahu bahwa tanpa diragukan lagi, dia adalah calon kepala klan Jie, Jie Qingming. Jie Qingming, di sisi lain, kau memiliki kualifikasi untuk beradu pukulan denganku. Mengapa kau tidak mengeluarkan persenjataan elitmu dan mencobanya denganku? Dalam tatapan mata yang menatap Jie Qingming, tatapan itu juga memancarkan kebencian. Itulah yang saya pikirkan. Tiba-tiba, tubuh Jie Qingming berkelebat dan menghilang. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berdiri di depan Murong Yu. Pada saat yang sama, lapisan gas berwarna merah darah, yang mengandung aura mengerikan, mulai menyebar dengan Jie Qingming sebagai bagian tengahnya, dan langsung menyerang Murong Yu.